Halo, perkenalkan nama saya Devina Putri dari CGP Angkatan 11 Kota Tangerang Selatan. Saya akan mempresentasikan mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 mode daring. Diseminasi ke-1 yaitu pada rekan sejawat. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Kamis pada tanggal 27 Agustus. Saya di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tangerang. Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Devina Putri. Nah, hari ini pada Zoom meeting siang ini saya akan menjelaskan mengenai diseminasi budaya positif. Izin Bapak Ibu, saya untuk share screen mengenai pembahasan diseminasi budaya positif. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Iya, sudah Ya, terlihat. sudah. Ya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan pematik yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian, memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Coba menurut Ibu Fadila, kira-kira setuju apa tidak, Bu? Buat saya setuju ya, karena sesuai juga tidak buat punishment buat anak itu mendisiplinkan anak itu perlu, tapi dengan cara yang benar gitu, bukan dengan kekerasan atau fisik. Kalau hal seperti ini saya bisa anggap setuju. Baik, terima kasih Ibu Fadila atas penjelasannya, atas tanggapannya. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan konsep inti budaya positif. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian konsep disiplin, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, sebagai pembuka, di sini ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin ini bersifat set disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja sebab jikalau kita tidak dapat cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah haruslah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita tahu, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa dimensi atau elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasi mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, lalu di sini ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sedangkan di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori respon. Nah, di sebelah kiri ada stimulus respon tentang dunia dan kemudian di sebelah kanan ada teori kontrol tentang dunia. Salah satunya di sini realitas kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini ada pemaksaan, maaf, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi menurut teori kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, secara teori, di sini menjelaskan bahwa model berpikir menang dan menang.
Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan reward, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, maaf sebentar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, diantaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan menurut PYP, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut IHF di sini, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, serta dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, dan kasih sayang. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal memiliki eh, 2 ya, yaitu hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman sifatnya yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian untuk penghargaan memiliki identitas gagal yang diantaranya yaitu yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi, dengan konsep disiplin identitas sukses ini memiliki 2 perbedaan ya, yaitu yang pertama konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, yaitu yang pertama penguatan jangkanya panjang, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon,
Murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan apabila restitusi memiliki poin yaitu murid menjadi lebih bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, lain halnya di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, kita akan kupas dulu mengenai pengertian restitusi. Pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian di sini ada ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Yang pertama yaitu di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus adalah karakter bukan tindakan, dan lain-lain bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan. Salah satu kasusnya saya ambil contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Sedangkan untuk konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lalu kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini saya akan bertanya, eh, menurut Ibu Fadilah, dari contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, menurut Bu Fadilah, sebaiknya dilakukan konsep hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau menurut saya restitusi, eh, karena di sini ada siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi tidak hanya guru memberikan hukuman, tapi juga siswa juga merasa dihargai walaupun dia salah, tapi dia ada penghargaan juga buat dirinya gitu. Iya, betul Bu Fadila. Terima kasih atas sarannya. Betul ya Bu Fadila. Jadi restitusi itu sebuah tawaran juga untuk siswa. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya gitu ya, kalau menurut konsep yang saya pelajari di guru penggerak, memang tidak seharusnya langsung memberi hukuman. Misalkan siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita itu sebagai guru eh, sebaiknya tidak boleh misalkan menghukum siswa seperti hormat bendera karena itu sifatnya tidak mendidik gitu. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan materi mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika posisi kontrol sebagai penghukum, maka di sini akan ada perintah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan.
Nah, kemudian jika konsepnya sebagai pemantau di sini, guru akan berkata, kamu sudah melanggar, ada peraturan dan konsekuensinya. Kemudian jika teman, dia akan berkata, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, lalu kemudian di sini ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Sedangkan untuk posisi manajer, guru akan menjelaskan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini juga baru mengenal mengenai keyakinan kelas ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, coba menurut Ibu Dinda, eh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Coba bagaimana? Mungkin ya sudah ada peraturannya ya Bu, untuk jadi keyakinan kita, untuk mendisiplinkan kita juga supaya tidak terjadi apa-apa ya. Nah, salah satunya untuk menghindari kecelakaan di jalan ya, Bu Dinda. Jadi Ya. supaya kita juga kalau amit-amit, kalau misalkan kita kecelakaan kan setidaknya melindungi kepala kita ya. Mhm. Kemudian di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Coba, kalau menurut eh, Ibu Fadilah, apakah ada pendapat mengapa kita Selain masker, memiliki peraturan oh, tentang penggunaan masker? penting ya, karena salah satunya adalah kita menjaga diri dari tertularnya penyakit yang kita tidak ketahui. Kan penyakit itu kasat mata, ya contoh kayak lagi batuk atau flu, kita nggak tahu orang itu menyuapkan virus apa gitu. Jadi yang masker itu penting, salah satunya kayak saya sedang mati seperti ini. Ya, betul. Betul ya, Bu Fadila. Jadi memang kita menggunakan masker juga untuk menghindari salah satunya penyakit, apalagi dulu 2019-2020 kita pernah mengalami yang namanya COVID ya, di mana semua orang diwajibkan untuk bermasker seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, eh, lebih untuk menggerakkan sebentar, lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kemudian di sini bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak ya, lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan video keyakinan kelas yang sudah saya buat ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian sudah tahu apakah itu keyakinan kelas? Ya. Nah, keyakinan kelas itu yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Lain halnya dengan peraturan sekolah.
Peraturan sekolah dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan sekolah, artinya peraturan itu sudah ada dan harus kalian taat. Beda lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh peraturan itu dan diyakini oleh yang ada di dalam kelas tersebut. Yang ada di kelas tersebut siapa aja? Berarti murid dan gurunya. Baiknya, Ibu mau lanjutkan. Di sini Ibu akan bertanya, menurut kalian di kelas ini itu kebiasaan apa yang sering terjadi? Tapi terjadi, contohnya misalkan di kelas ini itu ada siswa yang tidak apa, atau kebiasaan-kebiasaan apa sih menurut kalian yang sering terjadi di kelas ini? Coba, menurut bagaimana kelas ini sering terjadi apa? Sering tidur di jam pelajaran, Bu. Ya, kalau menurut Ibu bagaimana? Ya pas guru lagi ngejelasin muridnya malah ngobrol gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Jarang ada yang melaksanakan bikin, Bu. Ya, anak-anak, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Jadi sini Ibu akan meminta pendapat kalian. Menurut kalian keyakinan kelas apa sih di kelas ini yang diterapkan? Nah, nanti Ibu akan bagikan satu orang di kemudian kalian tulis di sini. Karena contoh namanya Mahesa. Mereka berpendapat akan di kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian nanti kalian tempelkan di sini ya. Seperti maksudnya kalian tulis, jika sudah, terus kalian nempelin di situ. Ini. Karena tadi kalian sudah memberikan pendapat mengenai keyakinan kelas. Nah, ini itu akan memanggil salah satu teman kalian supaya membacakan pendapat dari teman-teman yang sudah menuliskan di dia. Coba silakan. Jarang kuliah di kelas, jaga kebersihan saat sedang di kelas, jarang buang sampah di kolong meja. Baik anak-anak, tadi kalian sudah membuat di signal ini mengenai pendapat kalian, kemudian tadi juga sudah kita pilih kira-kira kata-kata mana yang merupakan keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini ya. Lalu di sini, tadi kita sudah menuliskan keyakinan kelas apa saja yang akan kita sepakati, kemudian dari keyakinan kelas ini, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ternyata dari 9 poin menjadi 7 poin. Nah, di sini Ibu akan bertanya, pentingnya kerjasama mempunyai kalimat kebajikan apa? Kerjasama. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga ketenangan kelas. Kemudian memperhatikan penjelasan guru. Menghargai boleh, menghormati boleh, apa? Menghargai. Menjalankan tugas pikir, tanggung jawab. Jika meminjam barang teman harap kembalikan. Kira-kira apa? Menghargai teman. Menghargai. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menampilkan mengenai video keyakinan kelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Tadi untuk pengertian segitiga restitusi sudah saya jelaskan, dan kemudian segitiga restitusi ini ada memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu perkataannya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Lalu selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bapak Ibu, di sini
saya akan menampilkan video mengenai kasus restitusi yang sudah saya alami ya. Sini saya akan putar videonya. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Lagi ngapain Naura di bawah? Dia lagi ngobrol sih di bawah. Ya, bilang, cuma gitu Naura. Ada apa ya, Bu, dengan saya? Selamat siang, Naura. Mau tanya, dari tadi, pas pelajaran tuh kamu bolak-balik terus ke toilet ya? Nah, kira-kira nanti kenapa sih kamu sampai bolak-balik sampai 3 kali ke toilet? Kan kalau saya belum ke toilet, kalau ada kamu benar-benar untuk saya itu tahu kalau itu kan kita nggak bisa mengenal ya pasti mengatakan toilet ya ya kamu beneran toilet itu saya menjelaskan atau kalau itu dapat ajudan ya katanya kamu sesuai ya tapi kamu salah ngobrol sama teman-teman kamu ingat kan apa yang disebutkan sama orang yang berbilang sama itu berarti saya benar kepada alasannya apa Naura yang membuat kamu seperti itu saya ya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas? Kira-kira apa nih menurut Laura? Kalau kita tidak dilarang apa? Kenapa? Berbohong. Apa kamu sendiri kan? Saya tidak boleh berbohong ya. Kemudian di sini itu tahu ya. Eh, Pasti namanya itu adalah hal yang salah. Nah, lain kali Maura tidak boleh membuat pasien itu ya. Nanti kalau misalkan Naura merasa bosan di kelas, Naura bisa bilang sama guru Naura, saya bosan nih, tolong berikan saya kegiatan apa yang membuat saya tidak bosan. Itu ya, Naura. Nah, dari tindakan itu menurut Naura itu salah atau benar? Ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya mengakui saya maaf ya Bu.
Itu benar. Nah, aku dengar kamu kalau di kelas itu hanya di kelas Enggak kok Bu, saya nggak ada di kelas Bu. oh, ya, kalau kita tahu ya mungkin nggak semua orang itu selalu berbuat salah atau benar. Pasti setiap orang juga ada kalanya salah, misalkan ibu kita. Oh, memang dapat acuan orang katanya kamu seperti itu di kelas. Coba deh. Kamu benar apa enggak? Konfirmasi lagi. Ya Bu, aku tidur di sekolah juga di kelas. Oh gitu ya Tio. Nah, aku mau tanya, kenapa alasan kamu bisa tidur di dalam kelas? Ya Bu, soalnya kadang saya juga pengen dulu jam malam, makanya saya takut di sekolah. Nah, Tio, kamu kan sudah membuat keyakinan kelas dengan kelas kamu. Kalau di kelas itu tidak boleh itu kan. Nah, hal apa yang harus menurut kamu hal yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ya Bu, saya pasti salah. Akhirnya saya nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menampilkan mengenai kasus restitusi yang sudah pernah saya alami ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sebagian ada ya mengalami hal yang serupa dengan saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait penyampaian yang sudah saya sampaikan? Silahkan yang Ya, ingin. baik Bu. Saya mau ada pertanyaan, Bu. Ya, silahkan kepada Ibu Dinda dahulu ya. Silahkan Ya, pertanyaannya seperti apa? ya boleh ya Bu, saya dulu ya. Ya, Jadi Bu, saya Dinda Elsofa, saya mengajar di SMK Bakti Kencana Tasikmalaya nih Bu. Saya mau ada pertanyaan. Kalau misalkan ada anak nih yang suka terlambat ke sekolah, masuk ke sekolah. Nah, apa sih tindakan ibu gitu sebagai hukuman atau apa sih yang harus dilakuin sama ibu untuk menghadapi anak tersebut? Itu sih pertanyaan saya, Bu. baik Ibu Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pertanyaan yang luar biasa, yang sangat bagus ya. Jadi memang kan kita juga di sekolah terkadang menemui ya anak-anak yang terkadang kita udah ngasih tahu nih anak ini, misalkan kamu jangan terlambat datang ya. Misalkan sekolah itu kan memang harus datangnya tepat jam 7. Anak itu selalu bilang, iya Bu, besok saya nggak akan terlambat. Tapi kenyataannya terlambat lagi, terlambat lagi. Kita sudah mendisiplinkan anak gitu. Nah, saran saya yang pertama, eh, Ibu Dinda bisa memberikan eh, penawaran ya, restitusi. Yang pertama, Ibu tanya dulu validasi tindakan yang salahnya, dia tuh kenapa berbuat salah. Nah, kemudian Bu Dinda menawarkan konsekuensi, misalkan seperti ini. Kamu sudah membuat kesepakatan di dalam sekolah ini seperti apa? Misalkan kesepakatan sekolah, jika dia terlambat lebih dari jam 7, dia mengulanginya lebih 2 atau 3 kali, maka sekolah harus memberikan konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu seperti apa? Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa berbeda ya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya tidak mendidik ya. Salah satu contohnya seperti ini. Misalkan kamu harus berlari keliling, keliling lapangan
ketika kamu telat tidak masuk sekolah. Nah, itu artinya namanya hukuman. Lain halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu artinya mendidik. Jadi, Ibu Dinda bisa memberikan konsekuensi yang lebih mendidik. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan kamu terlambat ya ke sekolah. Nah, sebagai konsekuensinya, kamu misalkan menuliskan tiga bahasa bahwa kamu berjanji tidak akan pernah terlambat lagi ke sekolah gitu. Jadi tujuannya mendidik itu seperti apa? Pertama, dia juga akan lebih mengerti tiga bahasa. Tiga bahasa itu mengenai bahasa apa aja boleh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu bebas ya. Namun kalau misalkan hukuman itu sifatnya tidak mendidik. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan ya, misalkan anak itu keliling, keliling lapangan atau membersihkan WC itu sifatnya adalah hukuman. Tapi lain halnya, misalkan ada contoh kasus lagi. Nah, anak itu misalkan di pelajaran olahraga tidak menggunakan seragam olahraga. Biasanya kan kalau pelajaran olahraga itu kan anak-anak itu kan diharuskan menggunakan baju olahraga, tapi terkadang ada anak yang memang dengan sengaja dia nggak mau menggunakan seragam olahraga sekolah, atau ada juga anak yang sengaja males tidak mau ke lapangan. Nah, di sini misalkan guru olahraga menyuruh anak itu misalkan ke gap nih, ternyata ada di kelas, dia nggak mau ikut olahraga. Nah, guru olahraga itu menyuruh anak itu untuk keliling lapangan dengan dalih karena dia males-malesan nggak mau ikut olahraga. Nah, itu diperbolehkan. Kenapa itu tidak dikatakan hukuman? Karena sifatnya itu mendidik, karena lagi pelajaran olahraga. Namun, lain halnya dengan misalkan Bu Dinda adalah guru matematika. Nah, misalkan ada salah satu anak tidur di kelas, tapi Bu Dinda menyuruh anak itu untuk, misalkan kamu tidur ya di kelas. Kalau kamu tidur di pelajaran ibu, kamu harus berdiri di depan kelas. Nah, itu namanya hukuman ya Bu Dinda. Beda lagi dengan konsekuensi atau restitusi. Kalau restitusi memberikan penawaran, dan kalau konsekuensi, misalkan Bu Dinda memberikan suatu eh, suatu apa ya tindakan yang sifatnya adalah mendidik. Contohnya misalkan tadi Ibu udah menjelaskan mengenai operasi bilangan perkalian pertambahan. Nah, coba karena kamu tadi tidur, coba kamu sebutin perkalian 7 kali 7 berapa ya? Jadi intinya seperti itu ya Bu Dinda. Mudah-mudahan jawaban saya dapat membantu eh, atas pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dinda. Bagaimana Bu Dinda? Apakah jawaban saya sudah cukup membantu? Ya, ya baik. Jadi memang bukan, jadi kalau namanya hukuman tuh jadi tergantung ya Bu ya. Iya, Jadi betul. tergantung apa yang dia lakuin sama anaknya gitu ya. Iya, Ya baik Bu betul. ya. Heeh. Ya gitu Iya. ya dah. Ya udah cukup jelas Kak, udah cukup penjelasannya. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Ibu Dinda. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada juga yang mau bertanya dari Ibu Fadila. Silakan Ibu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ibu Fadi. Saya mengajar di SMP Angkatan. Ini saya tanyakan, apakah proses tiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi dapat diterapkan pada siswa ataupun siswi SMP pada umumnya, termasuk di sekolah saya? Ya, cukup segitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Fadila atas pertanyaannya. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Memang di sini saya mengajar di unit SMK. Namun di sini yang Ibu tanyakan itu apakah restitusi ini bisa diterapkan pada siswa SMP seperti itu ya Ibu Fadila? Nah, restitusi ini bisa diterapkan di semua jenjang ya Ibu. Jadi bisa diterapkan di SD, di SMP maupun di tingkat SMA atau SMK ya. Jadi memang di guru penggerak ini kita semua itu bukan dari unit SMA saja. Jadi kita juga belajar nih cara restitusi mengenai anak SD, SMP, SMA atau SMK seperti itu Ibu. Jadi contoh kasusnya misalkan di SMP itu
biasanya kan kadang ada anak yang seperti ini di kelas nih. Misalkan si A mendapatkan nilai 100, nah si B mendapatkan nilai kecil. Nah, terus si anak A ini membuli ini ke anak yang B. Nah, Bu Fadila, saya mau nanya, Bu Fadila bertugas sebagai guru apa, Ibu? Saya kebetulan guru BK. Guru BK ya, Ibu? Iya, betul sekali. Nah, di situ Ibu bisa menawarkan restitusi. Hal yang pertama, Ibu bisa panggil terlebih dahulu anak A yang membuli. Nah, Ibu tanyakan, Ibu validasi tindakan dulu. Hal apa yang sudah dia lakukan sehingga membuat temannya merasa terbuli. Kemudian konsekuensinya seperti apa, tindakan selanjutnya seperti apa. Seperti itu sih Ibu Fadila yang bisa saya jelaskan. Oke, saya paham. Jadi secara garis besarnya ternyata bisa digunakan buat SD, SMP maupun jenjang lebih tinggi ya. Jadi semua jenjang bisa digunakan. Bagaimana Ibu suaranya eh, kurang terdengar? Iya, jadi ternyata bisa digunakan semua jenjang ya, tidak hanya SD Iya, dan betul. SMA. Iya betul Ibu. Jadi bisa digunakan di semua jenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Mungkin di sini saya menampilkan videonya hanya di anak SMK ya Ibu, tapi di beberapa teman-teman saya yang mengajar di SD, SMP juga mereka juga membuat video demonstrasi seperti saya. Dia juga sama membuat contoh-contoh kasus gitu ya. Mungkin ke depannya saya akan menampilkan ya kalau ada kesempatan lagi. Ya, seperti itu aja sih Ibu Fadila. Apakah ada eh, pertanyaan lain atau sudah cukup atau kurang memuaskan jawaban saya? Cukup, sudah cukup jelas, mudah dipahami. Iya. Baik, terima kasih Ibu Fadila, Ibu Dinda atas pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ibu-ibu lain di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan desiminasi saya pada hari ini, pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara Zoom meeting pada siang ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk Ibu Bapak semua yang ada di sini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Boleh untuk live meetingnya. Lalu, desiminasi kedua pada rekan guru di sekolah. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu guru hebat. Nah, karena kalian tidak punya buku paket, udah di-share kan sama Adnan di grup Bapak Ibu cek ya. Itu unmute dulu ada ya, teks yang supaya suaranya berjudul nggak mantul. Angin. Nah, di situ sebentar dan dulu. Itu masih jauh ya. Bu Iis, Ini manggil ini masih Bu Iis suaranya di unmute dulu. salah. Devi, Bu Devi. Apa-apa lagi Suaranya ada kan? Bentar. Oh iya, iya. Ya, Bu Iis nggak kedengaran kayaknya. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja pada kesempatan ini. Saya akan mendesiminasikan mengenai budaya positif. Nah, berikut saya akan share PPT yang sudah saya buat.
Komut Ya, suaranya nggak dengar. terlihat tidak? Ya, terlihat. Terlihat, Bu, terlihat. Ya, di sini saya akan mendiseminasikan mengenai budaya positif. Nah, kemudian di sini ada konsep inti budaya positif ya. Di sini saya akan menjelaskan di antaranya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, konsep disiplin, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Tadi belum dipelajari. Selanjutnya, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip Ini aja nih pembelajaran diganti, ini versi salah. berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya Salah yang berdasarkan tahap di perkembangan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. ini di fotokopi. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi mengenai teori kontrol. Ambil ya, Bu. Yang pertama, Oke. ilmu guru mengontrol murid. Ininya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif Oke. dan Kita itu aja, Bu. Udah dua aja. Yang kemudian tadi dihapus aja. ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan kemudian di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori respon. Nah, di sini ada stimulus respon tentang dunia, di mana realitas kebutuhan kita sama merupakan realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa di sini melihat sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan, di sini ada profil pelajar Pancasila yang diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian selanjutnya di sini ada IBO atau Primary Years Program. Dan di sini juga ada 9 pilar karakter Indonesia yang diantaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab kejujuran amanah, diplomatis, hormat dan santun, serta dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan, serta keadilan baik dan rendah hati. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu penguasaan,
kesenangan, bertahan hidup, dan kasih sayang. Lalu di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu selanjutnya untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman. Hukuman itu berupa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Dan kemudian di sini ada konsep penghargaan. Konsep penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Lalu di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, sedangkan di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini ada pengertian restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi di sini sudah dijabarkan, di antaranya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang ke-1 penghukum, yang kedua pembuat kesalahan, yang ketiga teman, lalu pemantau dan manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama penghukum. Penghukum, di sini ada perkataan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Sedangkan untuk pantau, kamu sudah melanggar, ada peraturan, ada konsekuensinya. Sedangkan untuk posisi teman, maka akan berkata, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian di sini ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, kecewa sama kamu. Dan di sini ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas dan peraturan. Jadi, perbedaan peraturan dengan keyakinan itu sangatlah berbeda. Kalau peraturan itu sudah dibuat secara apa ya? Sudah pakem gitu ya. Sedangkan kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Kemudian di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Langkahnya adalah di sini lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pertanyaan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Lalu terakhir menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian diseminasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Diseminasi ketiga pada siswa, yaitu membuat keyakinan kelas. Terima kasih, sampai jumpa.